Welcome back in my channel dengan saya Rina di sini. Teman-teman yang baru hadir, silakan subscribe dan klik tanda lonceng ya. Menu kita kali ini adalah dendeng batoko. Nah, sekarang kita siapkan bahan rebusan dagingnya ya. Kali ini saya menggiling dengan menggunakan batu gilingan supaya rasa tradisionalnya lebih terasa. Untuk memudahkan dalam menggiling, tambahkan garam 1 sendok teh. Giling semua bahan bumbu hingga menjadi halus. Bumbu ini tidak perlu terlalu halus karena fungsinya adalah sebagai bahan rebusan daging tadi. Geprek seri, jahe, lengkuas, dan juga buah palanya. Setelah semuanya kita geprek, kemudian bumbu ini kita masukkan ke dalam panci. Masukkan semua daging yang akan kita masak. Nah, di sini saya menggunakan kurang lebih 4 on daging khas dalam. Penggunaan daging khas dalam ini fungsinya untuk mendapatkan daging yang lembut, walaupun perebusannya tidak terlalu lama. Nah, di sini dagingnya kita potong tipis dan menyerong. Air rebusannya sendiri adalah air kelapa. Kita gunakan air kelapa hingga daging-dagingnya itu rendam semua. Penggunaan air kelapa ini sendiri akan menambah rasa gurih pada daging. Balik-balik dagingnya agar semua bumbu tercampur rata dan meresap. Dalam memasak dendeng batoko ini, pemilihan daging dan juga cara pemotongan yang tepat akan memberikan rasa yang lebih nikmat. Biarkan daging hingga masak, kemudian tutup sampai airnya mengering. Sambil menunggu dagingnya matang, kita rebus cabai merah, cabai rawit, bawang merah, dan bawang putih. Merebusnya ini tidak perlu lama, sekitar 3-5 menit saja. Aslinya dendeng batoko cabenya tidak direbus seperti ini, langsung cabai mentah digiling di gilingan. Tapi menurut saya cabai yang dikukus ini lebih wangi dan gampang dalam penggilingan. Nah, sekarang kita cek daging kita apakah sudah kering airnya. Nah, seperti ini penampakannya, dan ada sedikit sisa bumbu ini akan kita tambahkan ke dalam sambal nantinya. Angkat dagingnya satu persatu sehingga daun-daunnya tidak ikut nantinya. Dalam keadaan baru masak ini masih panas, kita langsung geprek-geprek dagingnya. Ini untuk memudahkan dalam penggeprekan. Jadi bahasa lainnya batoko adalah geprek ya teman. Jangan sampai hancur, tapi cukup untuk menipiskan dagingnya sendiri. Lakukan hingga semua daging habis kita tokok ataupun kita geprek.
Sekarang kita giling cabenya kasar-kasar. Di sini kita tidak menggunakan tomat, jadi kita menggunakan bawang merah yang cukup banyak sebagai pengganti tomatnya, dan tambahkan jeruk nipis secukupnya. Siapkan wajan dan kita mulai menggoreng dagingnya hingga kecoklatan. Nah, seperti ini ya teman-teman kecoklatannya ya. Tandanya dendeng sudah masak, sudah bisa kita balik dan kita angkat. Sering mencoba dendeng di resto-resto Padang, tapi tidak tahu apa yang menjadi rahasianya. Ternyata adalah perebusan dengan air kelapa dan juga penggunaan bumbu rebus yang lengkap. Setelah semua daging masak, sekarang kita menumis cabenya. Tambahkan kaldu ayam dan juga garam secukupnya.
Karena cabenya tadi sudah kita rebus, jadi kita menumisnya tidak perlu terlalu lama. Setelah semua cabenya masak, sekarang masukkan semua dagingnya ke dalam cabai agar tercampur sempurna. Yang terakhir, koreksi rasa. Kalau teman-teman merasa perlu gula, tambahkan gula. Kalau perlu garam, tambahkan garam. Nah, sekarang hidangan kita sudah selesai dan kita bisa letakkan ke dalam piring saji kita. Di sini karena untuk gambar yang bagus, saya pisahkan antara dagingnya tadi dengan sambalnya. Kalau teman-teman mau langsung digabungkan seperti aslinya di resto Padang juga boleh ya. Jangan lupa saat menggoreng ataupun menumis sambal diperlukan minyak yang lumayan banyak, karena ciri khas dari masakan Padang adalah minyak yang banyak. Dan minyaknya sendiri walaupun kolesterol menambah enaknya si masakan tadi. Demikian dendeng otak kita yang rasanya gurih, pedas, dan enak. Happy watching.